Oke, di depan saya udah ada smartphone jadul, sebuah Windows Phone tipenya Nokia Lumia 520. Dan HP ini saya beli cuma 159.000, kondisi baru tapi stok lama. Jadi nggak usah panjang lebar, langsung aja saya unboxing Nokia Lumia 520. Pertama dapat HP-nya warna kuning, terus ada kitab-kitab, baterai 1420 mAh, earphone, kabel data micro USB, dan charger 5V 750 mAh. Nah ini dia Nokia Lumia 520. Kesan pertama, walau HP 12 tahun yang lalu, saya dan teman-teman pastinya bisa sepakat kalau desain Nokia Lumia ini tuh masih kelihatan keren dan berkarakter. Atau kalau bahasa Gen Z itu otentik. Tapi yang namanya HP udah belasan tahun di gudang, tadi pas saya buka backdoor itu buat pasang baterai, ketiga tombolnya ini tuh rontok semua. Cuma untungnya masih bisa dipasang sih, makanya ini saya kasih solasi. Dan ini udah saya nyalain sambil saya tes fungsi juga, karena tadi pas baru beres unboxing, HP ini saya cas 1 jam itu nggak mau nyala. Jadi sempat mikir, wah matot nih. Tapi ternyata setelah 1,5 jam, baterainya itu baru mau terisi 1%. Kemungkinan karena baterainya ini tuh udah bener-bener kosong, makanya perlu waktu buat angkatan daya pertama. Ini info aja sih, barangkali teman-teman ikutan beli, dapat kondisi kayak gini ya jangan panik dulu. Cuma pas video ini tuh saya upload, harganya itu udah dinaikin sama seller. Nah untuk spesifikasi Nokia Lumia 520, dia pakai SoC dual core 1 GHz Snapdragon S4 Plus, fabrikasi 28 nanometer TSMC dan GPU Adreno 305 320 MHz. Kalau untuk kapasitas RAM, ini di 512 MB LPDDR2, storage-nya 8 GB eMMC versi 4. Dan untuk kapasitas baterainya ini tadi di 1420 mAh, dan ini tuh bisa dilepas pasang. Di zaman sekarang mungkin kedengaran kentang ya, apalagi status Lumia 520 ini tuh Windows Phone paling murah atau entry level. Tapi secara penggunaan, Nokia Lumia 520 ini tuh nggak lemot, karena kebantu OS Windows Phone yang terkenal ringan. Oke, ini mumpung bahas OS, sekalian flashback bentar aja ya, biar videonya itu agak panjangan dikit. Nah dulu, Android itu terkenal rakus RAM dan sistemnya berat dibanding iOS, Windows Phone, ataupun BlackBerry OS. Makanya HP-HP Android dulu itu sering lag sampai sistemnya telah berhenti. Buat perbandingan aja ya, ini saya masih nyimpen Samsung Galaxy S3 mini, dan kebetulan rilisnya itu barengan sama Lumia 520. Yang jelas dia speknya lebih tinggi, tapi karena pakai Android, beberapa kali saya pakai itu kayak keberatan sistem, karena konsumsi RAM-nya itu tinggi. Beda sama OS Windows Phone, meski RAM-nya itu kecil, dipakai multitasking itu masih bisa ngacir. Sebenarnya saya juga ada Nokia X2 yang lebih relevan di compare sama Lumia 520, tapi ini nggak ada baterai dan seingat saya itu kondisi terakhirnya boot loop. BTW ini HP Android pertama saya ya, pertama kali kenal dunia oprek juga. Sampai sekarang itu masih saya simpan buat kenang-kenangan, apalagi belinya zaman saya sekolah, sampai nggak jajan berbulan-bulan, biar pas tutor itu punya HP bagus buat foto-foto. Kalau anak zaman sekarang itu enak ya, udah dikasih MPG. Oke, balik lagi ke OS Windows Phone di Nokia Lumia 520. Buat zaman sekarang sayangnya itu udah nggak bisa lakuin banyak hal, karena aplikasi dan servisnya itu udah EOS, termasuk game Angry Birds-nya ini tuh udah nggak bisa dimainin. Mau install aplikasi dari pihak luar itu juga ribet, itu pun belum tentu dapat file XAP. Jadi nggak se-fleksibel Android, yang tinggal download aplikasi dari Google, install, beres. Kalau Windows ini tuh kudu lewat bursa itu Play Store-nya Windows Phone, makanya Windows Phone itu kalah saing karena dukungan aplikasinya dikit. Dan udah tahu dikit, Microsoft itu kocaknya malah jual mahal sama developer aplikasi. Contohnya itu BBM, BlackBerry Messenger, butuh waktu 2 tahunan dari Android buat ada di Windows Phone. Itu pun versi beta ya, dan fiturnya itu nggak sama dengan versi Android. Satu-satunya kelebihan itu UI aplikasi BBM itu lebih keren di Windows Phone. Dan emang UI lifestyle kayak gini tuh keren sih. Dia ngadopsi UI versi PC. Bahkan yang keren, di saat Android masih ngelimit animasi ke 30 fps, Windows Phone ini udah kayak iPhone,
auto jalan 60 fps di semua interface. Makanya WP8 ini tuh transisi animasinya bisa sesmooth ini dan ringan. Cuma ya itu doang sih kelebihan dari Windows Phone. Karena habis rilis Windows 10 Mobile, langsung turun abadi. Tapi setidaknya buat sekarang ini tuh masih bisa dipakai buat musikan, bahkan connect TWS juga bisa. Jadi buat teman-teman olahraga ini tuh masuklah. Karena dimensi HP ini tuh juga ringkas, kecuali kalau kalian itu butuh data Strava, ya HP ini tuh jelas nggak bisa. Yang jelas untuk sinyal ini tuh udah diblokir ya, mau 2G apalagi 3G. Nah, sekarang ke kamera Nokia Lumia 520. Yang jelas kameranya cuma satu, resolusinya 5 megapiksel, punya autofocus dan bisa rekam video 720p. Tapi yang menarik, fitur-fitur kameranya ini tuh udah lumayan lengkap buat kelasnya. Apalagi ada tombol shutter, dan tombolnya ini tuh kayak di kamera profesional. Bisa dipencet setengah buat fokus dan full buat jepret. Kalau buat hasil, dulu ini tuh udah termasuk bagus lah. Karena emang teknologi entry level itu baru sampai segini. Belum banyak processing, jadi kelihatan lebih natural. Bahkan mungkin di-compare sama HP Android yang sekelas di zamannya dulu, masih bagusan si Nokia Lumia 520. Oke, tes perekaman video dari Lumia 520. Ini resolusinya 720p. Untuk autofokusnya cepet loh. Dan warnanya juga natural. Oke, Nokia Lumia 520. Ya, ini tuh HP legend dari Nokia dan Microsoft. Bahkan ini tuh juga Windows Phone terlaris di dunia. Tapi buat zaman sekarang udah nggak bisa dipakai buat apa-apa sih. Masuknya ini tuh udah masuk HP buat dikoleksi. Oke, jadi segitu dulu untuk review HP jadul Nokia Lumia 520. Kalau teman-teman punya pengalaman pakai HP ini, bolehlah cerita di kolom komentar. Sekalian aja kita nostalgia bareng. Jadi sampai jumpa di video gadget berikutnya, dan mata Asita.